Kata Pak Yuval Noah Harari, penulis buku Sapiens, tatanan yang diimajinasikan, seseorang itu tidak bisa terlepas dari tatanan yang diimajinasikan. Nah, dia ibaratkan tatanan yang diimajinasikan itu seperti penjara. Ketika seorang keluar dari penjara, sebenarnya ia masuk ke penjara yang lebih besar. Gitu. Jadi seseorang itu tidak bisa lepas dari yang namanya tatanan yang diimajinasikan. Hal ini saya coba kaitkan dengan persoalan di dalam agama Islam. Ketika sebagian orang Islam memahami agama Islam itu sebagai agama yang konservatif, dan sebagian yang lain memahami agama Islam sebagai agama yang progresif. Tentu kan ini sebuah penafsiran gitu. Ya. Sebuah tatanan yang diimajinasikan, yang dibangun oleh sekelompok orang yang konservatif, ada juga yang progresif. Kalau kita progresif atau konservatif? Kalau kita progresif. Wah, kita progresif. Alhamdulillah. Terus? Nah, kan ada perbedaan seperti itu, Mbak. Dan orang yang konservatif, ya, orang yang menganggap Islam ini sebagai agama konservatif, ya dia nggak menganggap juga. Yang menganggap konservatif kan orang lain. Ya. Paham? Orang yang konservatif itu dong berarti yang nganggap kamu, gitu kan? Orang yang konservatif itu pasti merasa apa yang dia pahami tentang Islam itu adalah sebuah kebenaran. Begitupun orang yang progresif, ya, memahami agama Islam ini, tatanan yang diimajinasikan ini sebagai sebuah kebenaran. Pertanyaan saya adalah bagaimana memahami kebenaran sejati itu, Pak? Karena ya masing-masing mengklaim kebenarannya. Kaum yang konservatif menganggap yang dia pahami itu sebagai kebenaran. Begitupun kaum yang progresif menganggap yang ia pahami itu sebagai kebenaran. Terus kemudian yang kedua adalah, kalau sekarang kita menganggap Islam itu adalah agama yang progresif, ya, bukan tidak mungkin di kemudian hari akan mengalami perkembangan pemahaman terhadap Islam. Jadi kalau kita memahami Islam hari ini sebagai agama yang progresif, di kemudian hari akan berubah gitu. Karena yang kita pahami ini sebenarnya kebenaran yang relatif gitu. Yang di kemudian hari akan berubah, mungkin Islam akan kembali lagi atau seperti apa? Nah, itu seperti apa, Bah? Jadi ada orang yang memahami Islam ini secara apa adanya. Yang tadi itu disebut oleh Nabil sebagai orang yang konservatif, memahami agama ini secara tekstual. Nah, kita ini memahami agama tidak secara tekstual. Ada yang tekstual, maksudnya adalah tidak semuanya kita pahami secara tekstual, tetapi ada banyak teks di dalam Al-Quran yang kita pahami secara kontekstual. Maka sering saya katakan, kita ini dalam memahami Al-Quran harus betul-betul memahami teksnya. Kalian harus memahami teks ini, ya, memahami Al-Quran ini. Itu yang disebut dengan doktrin. Doktrinnya adalah ini, tetapi doktrin ini bisa kita tafsirkan. Maka kemudian muncul banyak kitab tafsir. Kitab tafsir itu untuk apa? Untuk melakukan kontekstualisasi. Ya. Ada yang menafsirkan, tujuannya adalah untuk melakukan kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu terbatas pada ruang dan waktu. Maka kemudian muncul kaidah fiqhiyah al-hukmu yaduru ma'a illatihi dengan taghayyarul hukmu bi taghayyuriz zaman wal makan. Maksudnya ada konteks tertentu. Maka tadi saya kemudian memahami Al-Qur'an ini dimulai dari memahami teksnya dulu. Nah, kemudian kita kontekstualisasikan. Kita kontekstualisasikan sesuai dengan ruang dan waktu. Ruang dan waktu selalu berubah. Maka diperlukan
rekontekstualisasi. Ya. Bisa saja kemudian itu muter bentuknya. Jadi terjadi siklus. Di dalam Al-Qur'an ada pembicaraan tentang perempuan. Dalam konteks tertentu Al-Qur'an mengatakan Al-Qur'an ada di bawah sekali. Tapi kemudian agak naik sedikit. Kemudian naik lagi. Tapi ada juga nanti konteks tertentu di masyarakat tertentu yang menempatkan perempuan dalam posisi di bawah. Nah, dalam konteks seperti itu, Al-Quran ketika datang di dalam konteks masyarakat yang demikian tadi harus bagaimana? Ya sama dengan tadi itu. Kemudian dia harus menyesuaikan dulu, kemudian menaikkan posisi perempuan, kan begitu. Bisa ditangkap ya? Maka begini, maka ini jawaban 2 dari pertanyaan Nabil tadi itu. Saya pikir tadi itu mau ini. Kalau menggunakan sapiens itu, kerangka berpikirnya adalah kerangka berpikir tidak percaya pada teks. Kerangkanya. Tapi tadi bagus juga. Jadi menggunakan kerangka berpikir Yuval Noah Harari, tetapi digunakan dalam konteks ini Al-Quran sebagai pembuat atau pembawa kriteria kebenaran, gitu kan? Nah, sementara sebenarnya kebenaran itu nggak ada, ya kan? Gitu kan, Bil? Maksudmu begitu? Kebenaran itu ada apa enggak? Ya bagi orang liberal nggak ada kebenaran, yang ada adalah kesepakatan. Yang kalian sembah tiap hari itu namanya apa? Yang kalian sembah tiap hari, kalian sujud, rukuk itu namanya apa? Namanya apa? Allah atau Tuhan? Nah, kalian menyebut yang sini menyebut Tuhan, yang sini menyebut Allah. Tuhan atau Allah? Allah atau Tuhan? Ya dua-duanya kan bisa. Terus Tuhan atau hantu? Tuhan atau hantu? Kenapa kok Tuhan? Kenapa enggak hantu aja? Itu karena apa? Ya karena dulu bersepakat, orang-orang bersepakat bahwa itu namanya adalah Tuhan. Nah sekarang orang melakukan hubungan seksual itu hukumnya apa? Kalau tidak pakai nikah hukumnya haram, kalau pakai nikah hukumnya halal, malah ibadah jadinya. Ya toh? Orang melakukan hubungan seksual kalau belum nikah hukumnya haram, tapi kalau sudah menikah jadi ibadah. Lah kok bisa gitu? Karena apa itu? Karena apa? Itu karena ketentuan dalam Al-Qur'an gitu. Ya toh? Nah, sebelumnya ada kesepakatan. Kalau pakai otak manusia enggak ada masalah itu. Ya, dalam konteks tertentu orang melakukan hubungan seksual, nah ini bahaya nih kalau dipotong gawat kayak video saya kemudian dipotong, ya kan? Umat Islam ini banyak yang tidak mengerti Islam, tidak mengerti ajarannya sendiri, gitu. Potong di situ toh, ya nggak apa-apa lah. Nabil ini sudah memulai membaca buku Sapiens. Nah, dia menggunakan di antara perspektifnya, tapi belum radikal, ya, belum radikal, karena tadi menghubungkan tadi itu relativitas, ya. Perspektif-perspektif yang relatif kemudian dibawa untuk menilai tadi ini al-haq ini maksudnya apa, gitu kan, Bil? Al-haq ini maksudnya apa? Al-haq itu adalah kemauan Allah. Yang dimaui oleh Allah itu adalah kebenaran. Sementara yang kalian maui adalah subjektivitas. Bahkan walaupun itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, tapi kalau kamu nggak niat untuk Allah, itu nilainya bukan kebenaran. Al-haq ini adalah kriteria yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tadi itu ada perkembangan zaman tadi. Sehingga sesuatu yang dianggap progresif nanti suatu saat menjadi tidak progresif. Solusinya gimana? Nah, ini kalian harus membaca buku Fazlur Rahman, gurunya Cak Nur nih. Yang disebut dengan apa? Bukan kok ijtihad gimana? Jadi pertanyaan Nabil ini tadi adalah berkaitan dengan ada perspektif tertentu yang sebenarnya itu konservatif. Menurut orang yang progresif itu konservatif. Menurut orang konservatif ada orang yang terlalu maju gitu. Ya istilahnya bukan terlalu maju. Itu disebut dengan liberal mungkin. Terlalu bebas itu menafsirkan Al-Quran. Ada pandangan konservatif dan ada pandangan
progresif. Tetapi pandangan progresif hari ini belum tentu adalah pandangan progresif di masa depan. Ya, nah. Minta uang Buat apa? beli cookies sama Mbak Nila di Indomaret. Oh, buat beli apa? Beli apa? Cookies. Cookies itu apa? Ku itu aku, kis itu cium. Berarti harus dicium dulu dong sini. Cium dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Berapa harganya? 20.000 cukup. Cookies harganya berapa, Mbak? 7.000. Ini 40.000 cukup ya. Tangannya mana? Bilang apa? Makasih. Terima kasih Abah yang baik hati. Terima kasih apa yang baik hati. Iya. Ini loh kurang ini loh. Hei, uangnya kurang itu. Maksudnya gimana? Oke, sampai mana tadi? Jadi tadi ada perspektif yang dianggap progresif, tetapi ada juga perspektif yang dianggap konservatif. Ya, perspektif yang progresif hari ini belum tentu di masa yang akan datang masih memiliki kriteria progresif. Karena di masa yang akan datang sudah ada temuan-temuan baru yang membuat yang sebelumnya dianggap progresif menjadi tidak progresif gitu. Caranya bagaimana? Coba kasih contoh. Apa sesuatu yang sekarang dianggap tidak progresif padahal dulu sudah sangat progresif? Contohnya apa? Contohnya apa, Bil? Yang dulu sudah sangat progresif tapi sekarang sudah nggak progresif. Apa itu? Banyak loh di dalam Al-Qur'an atau di dalam tafsir-tafsir ini. Ya, banyak hal yang dulu dianggap progresif tapi sekarang udah nggak progresif lagi. Gitu. Bilang apa, Mas Koka? Iya dong. Apa, Bil? Contohnya? Penafsiran tentang kok petir itu salah sejak dulu gitu loh. Kalau penafsiran, kalau kamu bilang apa yang dulu dianggap progresif tapi sekarang nggak progresif, kamu menjawab petir seperti yang ada di surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Ini ditafsirkan oleh Al-Jalalain ini. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Itu dianggap progresif pada saat dulu. Terus kemudian sekarang dianggap tidak progresif. Menurut saya nggak tepat. Sejak dulu sebenarnya penafsiran itu tidak tepat. Sebenarnya, ya kan? Karena apa? Ya karena salah gitu loh kira-kira. Tetapi karena dulu tidak ada temuan yang objektif, maka tidak ada orang yang berani mengatakan bahwa itu salah. Nah, setelah sekarang ada temuan-temuan baru di bidang fisika, maka kemudian kita bisa mengatakan bahwa penafsiran Syekh Jalaluddin kepada kata Ra'dun di situ sebagai suara malaikat atau malaikat itu sendiri adalah kekeliruan. Itu. Paham? Salah kan? Tetapi kalau kalian mengatakan tentang apa misalnya? Perbudakan, tentang posisi perempuan, dulu itu sudah sangat progresif. Tapi sekarang kelihatan tidak progresif. Paham nggak? Paham, Bil, bedanya? Dulu Al-Quran mengatakan bahwa seperti yang ada di surat Al-Hujurat misalnya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu progresif enggak? Sangat progresif. Kenapa? Karena pada saat itu orang kulit hitam diposisikan semuanya itu sebagai budak. Orang kulit hitam itu dianggap sebagai orang yang rendah. Orang kulit hitam itu digunakan untuk apa? Untuk taruhan di pasar itu, diadu. Siapa? Antara siapa? Antara Bilal dengan Wahsy misalnya. Dulu diadu itu. Ya. Mereka dianggap sebagai bahan untuk senang-senang aja. Bos-bosnya nonton, orang berkelahi sampai mati. Begitu. Paham ini?
Nah, kemudian Islam datang untuk membebaskan orang-orang yang tadinya dianggap rendah, dianggap sebagai orang-orang yang hanya diadu tadi itu, kemudian dianggap memiliki posisi yang sama. Konteksnya itu begitu. Coba kalian baca sejarah. Ketika Bilal naik ke atas Ka'bah, kemudian dia azan. Apa komentar orang-orang? Komentar orang-orang, bahkan orang-orang yang dekat dengan Nabi, mengatakan gimana? Siapa itu? Ada budak hitam naik ke atas Ka'bah, kemudian berteriak-teriak di atas tuh. Ya, kemudian Nabi tersenyum mendengar itu dan kemudian mengatakan bahwa yang nyuruh Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan, namanya mengumandangkan azan ya. Mengumandangkan atau melantunkan? Mengumandangkan. Mau melantunkan dengan lagu ya. Maka kemudian disebut melantunkan azan itu karena azan kemudian jadi lagu-lagu. Ya. Kemudian ada lomba azan dilakukan sampai meliuk-liuk itu. Sampai kemudian lupa bahwa azan yang dilakukan Bilal itu adalah azan yang tanpa lagu. Seperti yang ada di pesantren Az-Zaitun itu. Lah kalau kalian di sini kan pakai lagu-lagu ya kan? Itu. Nasuka siapa yang nggak pakai lagu? Fajri nggak pakai lagu itu karena nggak punya lagu atau apa itu? Kemudian karena nunggu orang sholat nggak datang, maka kemudian pakai nyanyi, ya kan? Lo gitu loh. Sholawatan dulu ditunggu nggak datang juga. Udah sholawatan ditunggu nggak datang. Akhirnya tambahi lagunya. Sholawatan sudah bolak-balik nggak datang. Akhirnya ditakut-takuti kan? Takut-takuti pakai apa? Cokot boyo, ya kan? Sing keri cokot boyo, gitu. Ya, orang takut-takuti itu. Kalian takut-takuti kalau nggak cepat, padahal konteksnya ngaji ya kan? Ini pokoknya ini kalau sholatnya nggak cepat, yang ketinggalan nanti dicokot boyo, sing keri dicokot boyo, kan gitu. Ya, agar datang. Tadi itu apa? Sudah progresif nggak tadi itu? Tadi itu loh. Kembali lagi kok sampai membicarakan sing keri cokot boyo segala. Nah tadi Bilal naik, coba kalian cari itu. Nah, saya kalau ngomong, sekarang cek di Google. Loh, kemudian orang ngomong, loh, referensinya kok Google. Itu orang nggak ngerti lagi, ya kan? Google itu adalah sarana untuk kalian menemukan buku apa saja, untuk menemukan kitab apa saja. Ini biar tahu ini orang-orang nih. Ya, Google itu adalah alat untuk menemukan kitab apapun yang dulu kalian tidak bisa mengakses. Yang bisa mengakses itu hanya kiai. Kitab-kitab itu hanya dimiliki oleh para kiai. Tapi mereka punya kitab di rumahnya. Kalian nggak boleh masuk. Ada perpustakaan di pesantren, tapi perpustakaannya dikunci. Kalian nggak bisa baca. Nah sekarang ini semua santri bisa baca. Tinggal ketik di Google judul kitabnya, keluar semuanya. Tinggal kalian baca sekarang. Sekarang sejarahnya kalian lihat. Coba kalian ketik. Bilal naik ke Ka'bah. Orang-orang mengkritik atau apa? Protes misalnya. Ya. Nanti muncul di situ. Tidak hanya 1-2 orang yang protes itu. Tadi dengan mengatakan bahwa itu siapa tadi itu? Bilal itu siapa? Bilal itu orang budak hitam, kulitnya hitam, ya, rambutnya keriting seperti kismis. Kok dia teriak-teriak di atas Ka'bah? Itu. Siapa yang sudah menemukan? Bilal teriak-teriak di atas Ka'bah gitu. Ya. Nanti kan muncul itu. Kalau kalian pinter nyari referensinya itu, nanti muncul. Siapa yang sudah menemukan? Kalau sudah menemukan langsung kirim ke WA grup kita. Udah ketemu? Nah, itu adalah ajaran yang progresif. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ajaran Al-Qur'an ini tetap progresif sampai abad ke-20 tetap progresif dalam konteks mana? Dalam konteks Amerika. Itu lebih progresif. Tapi di Indonesia sudah kelihatan agak enggak progresif. Kenapa? Di Indonesia ini tidak ada perbedaan atau diskriminasi yang disebabkan oleh warna kulit. Perbedaan warna kulit itu enggak ada. Di Indonesia sejak Indonesia merdeka,
Ya, tidak pernah ada yang namanya diskriminasi yang disebabkan oleh perbedaan warna kulit. Bahkan kebangsaan Indonesia ini didesain berdasarkan imajinasi. Kalau tadi itu disebut oleh Nabil juga tadi itu. Indonesia ini didesain atau dibangun, dikonstruksi berdasarkan imajinasi. Coba orang kayak Fajri itu. Orang mana itu? Orang Sulawesi mana tuh Fajri? Sulawesi mana kamu? Sulawesi Tengah. Mukanya agak beda nggak sama kita? Beda. Tapi kita anggap dia adalah orang Indonesia. Ini Sufiatun Handayan itu mukanya kan beda. Mukanya orang NTB ya kan? Betul? Loh, ini orang Makassar. Makassar atau NTT kamu? Makassar atau NTT? Mukamu kok NTT itu? Orang Makassar tapi? Gennya Makassar? Asli Makassar? Nggak ada NTT-NTT-nya? Nggak ada. Nah, beda kan? Tapi kenapa dia kita akui sebagai bangsa Indonesia? Kenapa? Karena imajinasi. Orang Papua yang kulitnya hitam, rambutnya keriting, kita anggap sebagai bangsa Indonesia. Seperti kalian, yang rambut kalian itu tidak keriting seperti zabib. Zabib itu apa artinya? Kismis loh. Ya, seperti orang Afrika juga itu. Itu seperti zabib, kata Rasulullah. Jadi nggak ada bedanya antara orang Papua dengan orang Jawa, gitu. Antara budak hitam dari Afrika dengan kalian itu, kata Rasulullah, nggak ada bedanya. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kalian itu berasal dari Adam, ya, dari sapiens itu loh, ya. Dan setiap kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Jadi semuanya sama. Progresif nggak? Progresif tuh. Di Indonesia sudah nggak progresif tuh. Ya biasa aja gitu. Karena di Indonesia, karena mayoritas penduduknya Islam, itu biasa sudah gitu. Karena sudah memiliki perspektif bahwa orang Papua, orang Manado, orang Sulawesi Tengah, orang Makassar tadi itu, ya. Orang mana lagi? NTB, NTT, mana lagi? Yang di sini mana? Ada orang mana lagi nih? Orang Ngapak, ya kan? Tuh, Faiz dan teman-temannya itu adalah bangsa Indonesia. Bahasanya beda-beda, tapi kemudian disatukan dengan bahasa Indonesia. Itu karena apa? Karena imajinasi. Maka Benedict Anderson nulis, ini kalian harus baca juga ini. Nulis apa? Buku Imagine Communities, begitu. Berarti Indonesia ini lebih progresif atau tidak dibandingkan Amerika? Lebih progresif gitu. Kenapa? Amerika sampai abad 21 masih memiliki perspektif yang diskriminatif terhadap orang-orang kulit berwarna. Bahkan ini kata Pak Mas Fadi Rauf ya, ini dosen saya ketika saya kuliah di UI, dia mengatakan, Pak, dia kuliah di Amerika dulu, ketika dia di sana dia pernah ditendang itu karena dia salah masuk bis itu. Akhirnya ditendang keluar. Kenapa? Orang kulit berwarna tidak boleh masuk ruangan atau bis tertentu, ada tulisnya. White only. Tulisannya begitu. Ada tulisannya. Kalian nonton film apa itu? Film yang tentang diskriminasi itu. Itu ada perempuan yang dia pintar sekali, tapi sayang dia berasal dari ras kulit hitam. Untuk kencing aja di toilet kantor itu nggak boleh. Adanya jaraknya 5 kilo atau berapa itu. Ya, pokoknya jauh lah ya. Dia harus keluar dari kantor itu untuk kencing aja kemudian balik lagi. Gitu. Nah dari situlah kemudian orang baru menyadari, oh ternyata ada orang-orang yang berasal dari Afrika tapi pintar sekali. Ada lagi dokter ya. Dokter yang dia punya asisten, malah bukan asisten sebenarnya, tukang sapu apa-apa gitu. Tapi ini orang pintar tukang sapunya ini. Ya, pokoknya asistennya ini pintar sekali. Dia mendengar gitu. Kemudian dia menjadi ahli. Siapa yang tahu namanya? Ahli banget tuh. Nah, bahkan temuannya itu kemudian jadi patennya ini, bosnya ini, dokter yang asli ini. Yang tadinya dokter ya, punya asisten lah.
asistennya ini kemudian mengikuti terus. Tapi karena dia kulit hitam, maka dia tidak memiliki hak untuk belajar. Kuliah itu nggak boleh. Gitu. Kalian ketik aja, mahasiswa pertama kulit hitam di Amerika. Nanti dia di pojok gitu. Tidak dikasih itu hak itu. Nah, saya masih punya juga Bu Debi yang pernah ke sini. Saya tanya begini, karena dia kuliah di Australia, kemudian dia ya banyaklah cerita dari orang-orang yang kuliah di Amerika, di Australia, termasuk istrinya Cak Nur. Istrinya Cak Nur itu untuk bisa dapat duit menghidupi anaknya di sana, bahkan beli obat di sana, harus jadi apa coba? Tahu kalian? Harus jadi cleaning service. Ini saya diceritain sendiri oleh Mbak Omi ini, istrinya Cak Nur. Kalau di sana mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu pekerjaannya apa? Jadi tukang cuci piring. Kalau di di Australia ya, kalau di Australia mereka cuci piring, loper koran, pelihara belut gitu. Ya. Saya sampai bilang begini sama Bu Debi, kalian ini gimana sih? Kalian ini kan di sini orang-orang top, kok di sana kerjaan kok remeh-temeh begitu? Dia bilang gini, Bu Debi bilang gini sama saya. Bro, kamu tahu nggak? Orang-orang di sana itu belum mau ngasih pekerjaan yang layak pada orang kulit berwarna. Kalian lihat lagi sejarah Australia. Di sana itu orang-orang pendatang, karena orang-orang Australia yang kulit putih sekarang itu sesungguhnya adalah pendatang dari mana? Pendatang dari mana? Kalian tahu nggak? Jangan sampai nggak tahu. Pendatang dari Inggris, mereka itu ada narapidana. Mereka adalah narapidana yang kemudian dibuang ke sana. Kalau di Indonesia itu namanya Nusa Kambangan. Australia itu adalah Nusa Kambangannya Inggris lah ya. Nusa Kambangannya Inggris. Kalau kita kan punya Nusa Kambangan karena melewati laut ya kan. Nah itu dibuang ke sana agar nggak balik ke sana. Nah kemudian berkembang biak di situ orang-orang kulit putih itu. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang Makassar ini, saudara-saudaranya Pak Ode ini, kan kulitnya hitam kan ya. Kulitnya hitam, ya, dianggapnya dia bukan manusia. Dianggapnya masih setengah monyet, gitu loh. Lalu kemudian diapain? Diburu, ditembak untuk latihan nembak. Loh, kalian baca itu. Nah, kalau kita melihat itu, kemudian melihat Al-Quran tadi itu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-Quran progresif enggak? Progresif. Tapi kemudian kalau kita kontekskan di Indonesia, sejak zaman kemerdekaan sekalipun, progresif enggak? Sudah kehilangan daya progresifnya, karena sudah digunakan di Indonesia. Enggak ada diskriminasi. Tetapi pada saat itu, pada tahun 45 misalnya, kalian pergi ke Amerika, melihat situasi masyarakat Amerika, melihat diskriminasi yang terjadi di Amerika, ya, atau sebelumnya lah ya, sebelumnya di Indonesia kan juga nggak pernah ada itu diskriminasi begitu itu. Nah di Amerika sampai ada gerakan yang dipimpin oleh Martin Luther King, itu karena apa? Karena ada diskriminasi, loh gitu. Berarti kalau Al-Quran kita bawa ke sana, progresif nggak? Sangat progresif, gitu. Tapi kemudian situasi berubah setelah terpilihnya Obama. Karena Obama adalah presiden kulit hitam. Padahal sebelumnya juga sudah ada loh, presiden kulit hitam itu di Amerika itu sudah ada sebenarnya. Cuma ini perlu kalian baca ulang tuh ya. Kenapa kok diskriminasi itu masih ada? Itulah sebabnya pada saat Obama nyalon presiden, Oprah Winfrey itu termasuk pendukung yang sangat die hard itu. Kenapa? Ya dia pengen ada orang kulit hitam yang bisa jadi pemimpin Amerika, begitu. Ya, paham sampai di sini? Progresif nggak Islam? Melihat dalam konteks ini progresif? Progresif. Tapi setelah Obama jadi dan sekarang terjadi persamaan hak ya, tidak ada lagi diskriminasi antara kulit berwarna dengan kulit putih misalnya. Jadi tingkat progresivitas Al-Quran jadi gimana? Ya jadi biasa, jadi menurun itu tingkat progresivitasnya. Karena apa? Oh ajarannya ini sama. Tetapi kalau orang melihat sejarah akan melihat bahwa Al-Quran ini sangat progresif. Berkaitan dengan perempuan, progresif nggak? Progresif itu. Karena Al-Quran hadir dalam konteks masyarakat yang tidak mengakui hak hidup perempuan,
atau mengakui hak hidup perempuan tetapi hanya dianggap sebagai properti, gitu. Yang disamakan dengan al-an'am wal haras, gitu. Al-khailil musawwamati, seperti yang kalian baca kemarin tuh di dalam Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jelas sekali di situ. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah properti. Mata itu biasanya diartikan dengan perhiasan, kesenangan. Kalian kalau punya properti senang apa enggak? Punya mobil, punya rumah, punya kalung itu. Ya, senang enggak? Senang ya itu. Dzalika mata'ul hayatid dunya, properti yang membuat kita jadi senang. Nah, gitu. Itu adalah properti yang kemudian posisinya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Progresif. Tapi sekarang progresif apa enggak? Setelah muncul feminisme dan lain sebagainya, progresif apa enggak? Biasa aja jadinya gitu. Bahkan kemudian Islam ini dituduh sebagai agama konservatif. Karena apa? Karena orang-orang yang tadinya itu hidup di dalam masyarakat yang membuat perempuan itu tidak punya hak pilih, mulai dari zaman Yunani kuno sampai di Inggris, di Jerman, ya. Inggris memberikan hak pilih kepada perempuan tahun berapa? 1918, ya. Jerman kalau nggak salah itu menegaskannya lagi tahun 1919. Sebelumnya tidak ada hak pilih, begitu. Nah, Indonesia nggak pernah itu, walaupun belum merdeka, tidak pernah menempatkan perempuan serendah itu. Jadi kalau sama-sama baca Quran, yang terasa lebih progresif di mana? Al-Quran di Eropa atau Al-Quran di Indonesia? Di Eropa lebih progresif rasanya gitu loh. Di Indonesia sudah agak biasa. Kenapa? Karena di Indonesia tidak pernah ada sejarah yang menempatkan perempuan di bawah banget, tuh nggak ada. Paling di bawahnya itu karena apa? Di bawahnya itu karena dianggap tidak kuat. Ya. Tidak kuat dibuktikan dengan apa? Dengan konsep sepikul segendongan. Kalau laki-laki itu mikul, kalau perempuan gendong. Berarti dayanya kuat mana? Kuat laki-laki. Apalagi misalnya yang lebih progresif lagi apa? Yang lebih progresif lagi, contoh lagi ya, yang membuat Islam ini sangat progresif adalah dulu Islam hadir dalam konteks masyarakat yang menempatkan budak itu nggak bisa ngapa-ngapain. Budak hanya bisa merdeka apabila dia bisa membayar full, kalau gitu. Atau dimerdekakan oleh orang lain. Nah terus gimana logikanya? Wong dia bekerja untuk bosnya, kemudian dia harus bayar full, itu gimana? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Berarti nasibnya itu hanya ditentukan oleh orang lain yang mau membebaskan budak. Contohnya siapa? Bilal. Bilal itu dibebaskan oleh Abu Bakar. Kalau tidak ada Abu Bakar yang mau memerdekakan Bilal, dia enggak merdeka, gitu kira-kira. Tetapi ketika Islam datang, kemudian memberikan solusi. Solusinya gimana? Ayo silahkan. Mana? Solusinya mana? Juz 18, coba buka. Bagaimana? Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Kemudian ada berikutnya itu walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Oh gitu. Nyicil boleh itu. Coba kamu ini, ya kalau mau beli motor, kalau ada alternatif, pilih bayar cash atau nyicil. Cash atau nyicil? Duit dari mana? Mau cash itu. Kalau ada alternatif tidak cash, boleh nyicil, pilih yang mana? Pilih nyicil pasti. Oh gitu. Nah budak juga begitu, ya. Yang tadinya harus bayar total cash, tapi kemudian diatur oleh Al-Quran. Surat An-Nur ayat 33. Walladzina yabtaghunal kitaba. Alkitab di situ diartikan apa? Perjanjian. Maksudnya perjanjian gimana itu?
Ya perjanjian dibebaskan. Kitab itu artinya dicatat. Kamu kalau nyicil itu selalu dicatat, sudah bayar cicilan kesekian, sekian, sekian gitu. Ya, di situ diartikan apa? Dengan perjanjian. Tapi intinya dia nggak perlu bayar cash, tapi bisa nyicil. Itu maksud dari ayat walladzina yabtagunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum. Maka kemudian istilah yang digunakan berikutnya adalah fakatibuhum. Katibuhum di situ artinya apa? Maka cepet dong, fakatibuhum, maka hendaklah membuat perjanjian. Maksudnya membuat perjanjian itu bagaimana? Ya itu dicatat itu bayarnya. Konteksnya itu begitu. Artinya apa? Ayat ini progresif apa enggak? Progresif. Nah sekarang ada enggak perbudakan? Kalau ada perbudakan, boleh apa enggak? Enggak boleh, perbudakan di dunia sudah dihapuskan. Kemudian kamu mau mengatakan, loh, perbudakan boleh kok di dalam Al-Quran. Gimana coba? Mundur enggak kalau kita masih menggunakan ayat ini untuk membuat sistem perbudakan? Mundur? Lah gitu. Makanya kalian juga kalau ada orang-orang yang misalnya menempatkan posisi perempuan masih ya seperti di masa lalu, ya bikinlah analog itu. Analog perbudakan itu. Paham maksud saya? Nah, kalau Al-Quran dijadikan sebagai kitab hukum, maka hukumnya boleh nggak ini memperbudak orang saat ini? Boleh nggak? Boleh jadinya. Padahal maksud Al-Quran datang itu justru untuk apa? Untuk memerdekakan manusia dari perbudakan. Ekstrimnya adalah untuk menghapuskan sistem perbudakan yang mengeksploitasi. Coba bayangkan, nggak rasional. Orang kok disuruh kerja tapi nggak dikasih upah. Itu kan nggak rasional. Iya toh? Rasional nggak? Nggak rasional itu. Perbudakan itu nggak rasional. Orang disuruh kerja tetapi seluruh hasil kerjanya dialienasikan dari dirinya gitu. Kalau buruh sih dialienasikan dari sebagian hasil kerjanya. Kalau buruh cuma sebagian aja yang dialienasikan dari dirinya. Tetapi kalau budak dialienasikan dari sebagian besarnya. Karena apa? Masih dikasih makan. Tetapi ketika Rasulullah datang langsung menghapus perbudakan itu apa enggak? Enggak gitu. Kenapa? Kalau langsung dihapus gimana? Ya enggak diterima sama orang gitu. Ya itu adalah keadaan sosial yang kemudian diubah oleh Rasulullah tapi pelan-pelan. Tapi itu sudah sangat progresif gitu loh. Ya. Nah kalau dalam konteks ini maka sesungguhnya perempuan itu yang dulu dianggap rendah itu sekarang bisa nggak pada posisi yang adil dengan laki-laki? Bisa nggak? Kalau menggunakan analog tadi, budak tadi yang tadinya ya budak-budak itu dialienasikan dari seluruh hasil kerjanya, dia tidak bisa merdeka kecuali dengan membayar sepenuhnya atau dimerdekakan oleh orang lain. Kemudian diatur oleh Al-Quran bahwa mereka bisa memerdekakan diri mereka sendiri dengan cara mencicil. Nah, ini dengan cara apa? Ini juga kita perlu belajar kembali. Mencicilnya terus dari mana gitu? Dia dapat duit dari mana itu kan? Nanti kalian cari itu, karena sejarah Arab ini agak unik ini. Nah, mungkin kalian bisa baca itu bukunya Philip Kahiti itu. Tetapi saya mendapatkan banyak informasi misalnya untuk menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya berasal dari keluarga kaya atau miskin. Nah, itu. Kaya, tetapi kok dianggap sebagai orang yang tidak menarik untuk diambil oleh ibu Halimah As-Sa'diyah itu kenapa? Karena dia yatim. Sementara pada saat itu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu diwariskan kepada ya ahli warisnya gitu. Nggak punya apa-apa tuh. Perempuan jadi properti. Yang kaya kan bapaknya, ibunya nggak kaya gitu loh. Kira-kira wong ibunya itu adalah properti milik orang lain. Begitu. Paham ini? Loh itu bulat itu ya cara berpikirnya. Tapi tadi dari 3 kasus tadi, kalian sudah mengerti bahwa Al-Quran dalam konteks tertentu itu sangat progresif, gitu. Nah, ketika
sekarang ini kita kemudian ingin kembali ke masa lalu, kita terapkan Al-Quran ini secara apa adanya, maka Al-Quran jadi apa? Jadi bagaimana? Jadi nggak progresif jadinya. Makanya tadi yang dikatakan oleh Fazlur Rahman, bagaimana? Al-Quran ini harus kita pahami sebagai spirit moral. Gitu. Spirit moralnya apa? Spirit moralnya kalau dalam konteks perbudakan ingin membebaskan manusia dari perbudakan. Wahadainahun najdain falaqtahamal aqabah wama adrakamal aqabah fakku raqabah. Itu. Wahadainahun najdain, dan kami menunjukkan manusia kepada dua jalan. Wahadainahun najdain falaqtahamal aqabah. Dua jalan itu yang dimaksud apa? Dua jalan itu ada jalan sulit, ada jalan yang mudah, yang biasa-biasa aja. Kalian pilih yang mana? Kalau ada jalan mudah sama jalan sulit, kalian pilih yang mana? Ya kalian pilih yang mudah. Itu mental kalian itu mental kampungan kalian. Mestinya pilih jalan yang sulit. Gitu. Ya ini konteksnya harus kita pahami. Dijelaskan falak tahamal aqobah. Kalau ada tawaran, ya kerja-kerja yang sulit dengan kerja-kerja yang mudah, kalian pilih kerja yang mudah. Pokoknya yang penting enak-enak saja. Nah, manusia itu enggan, tidak mau menempuh jalan yang sulit. Yang disebut dengan jalan sulit itu apa? Falak tahamal aqobah wa ma adrakamal aqobah. Apa itu jalan yang sulit dan mendaki itu? Fakku raqobah, memerdekakan budak dari perbudakan. Nah, sekarang kan nggak ada budak. Tapi saya melihat bahwa ini banyak orang ini yang pikirannya itu terjajah, pikirannya terbelenggu. Ini ada anak-anak muda dari desa-desa yang sebenarnya nggak kekurangan gizi banget, yang masih bisa mereka itu dimerdekakan dari keterbelengguan, dari belenggu-belenggu yang dibuat oleh elit-elit agama di desa mereka. Nikmah itu terbelenggu oleh paradigma yang ada di kampungnya. Maka kemudian di sini kalian saya merdekakan. Merdeka dari apa? Merdeka dari mentalitas terjajah, loh gitu. Mentalitas budak, loh. Jadi memerdekakannya bukan memerdekakan budak sekarang, udah gak ada budaknya. Tapi mentalitas budak itu masih ada. Nah, tugas kita adalah memerdekakan orang-orang Nasuka, Eden, siapa lagi? Pake. Siapa lagi itu? Yang dari Brebes atau dari mana tuh? Pemalang. Siapa namanya? Wahyu. Namanya aja Wahyu, tapi mentalitasnya budak, gitu misalnya gitu. Ya. Mentalitasnya budak harus diapain? Harus dimerdekakan dari mentalitas budak. Begitu. Progresif enggak? Itu kalau kita memahami Al-Qur'an sebagai apa tadi? Spirit moral, semangat moral. Tapi kalau kita pahami sebagai hukum, justru kalian saya perbudak itu boleh. Makanya jangan semua ayat dipahami sebagai ayat hukum. Ada ayat-ayat hukum, jelas tuh ayat-ayat hukum tentang apa? Tentang sholat, tentang puasa, tentang apa lagi? Tentang makanan yang diharamkan yang disebut itu. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, itu ayat hukum. Ada itu, kalian kalau kuliah itu ada kuliah ayat-ayat ahkam. Nah, kalian mesti ngerti, jangan-jangan ada ayat-ayat yang mestinya itu bukan ayat ahkam, tetapi dimasukkan sebagai ayat ahkam. Ayat ahkam itu rigid tadi itu, yang kira-kira dari dulu sampai nanti hari kiamat itu nggak berubah, itu namanya ayat ahkam. Tetapi ayat-ayat yang prakteknya bisa berubah-ubah, itu namanya apa? Ayat yang harus dipahami spirit moralnya. Tadi itu tentang perempuan, tentang perbudakan, tentang kesetaraan ras. Tadi tentang kesetaraan umat manusia. Itu adalah ayat-ayat yang tidak bisa dianggap sebagai ayat hukum, tetapi ayat yang memberikan semangat moral gitu. Dulu progresif, sekarang harus tetap progresif gitu. Tidak berubah itu mestinya, ya. Kalau kita pahami spirit moralnya. Atau begini, dulu progresif, kemudian sekarang kelihatan biasa-biasa saja, tetapi nanti terjadi perubahan di dalam masyarakat,
atau kita datang ke tempat tertentu yang di situ ada diskriminasi, maka ayat ini kita bisa jadikan panduan yang semangatnya masih terasa sangat progresif. Kemudian sebaliknya, kalau dalam situasi seperti sekarang ini, kemudian kita mau kembali seperti awal Islam, gitu, ya, penerapannya seperti di awal Islam dalam konteks tertentu tadi itu soal perbudakan, soal perempuan, soal apa lagi tadi? Kesetaraan umat manusia. Kita kembali pada masa itu, ya. Waduh, ya Islam ini akan menjadi agama yang konservatif. Begitu, Bil. Paham ya? Nah, bisa membedakan tadi ayatul ahkam dengan ayat-ayat spirit moral, ya. Nah, ini susah kita menjelaskan ini pada masyarakat yang tidak belajar secara serius, tidak mempelajari Al-Quran secara serius. Kita kalau ngomong begini, justru kita yang dianggap salah gitu, ya. Kalau kita ngandani mereka, itu yang sering saya gunakan. Orang-orang yang tidak tahu itu dikandani malah ngandani. Nah, repot itu, ya. Ya makanya saya bersyukur, ya. Saya bersyukur itu punya kalian loh, yang walaupun agak bebal-bebal dikit ya masih bisa lah diajak mikir-mikir itu masih. Ya kadang-kadang masih adalah separuh yang matanya itu nyambung gitu loh, ya. Yang lain ngantuk-ngantuk ya gak apa-apa lah, itu kan untuk memenuhi ruangan biar semangat tuh. Tapi kalau di luar kan kita nggak bisa ngomong begitu, ya. Diomongin gitu nggak nyambung. Jangankan begitu, yang kemarin saya ceramah di mana tuh? Di sana itu yang seruangan penuh ya kan, berapa orang? 500 berapa? 536 orang ya, 536 orang. Saya ngomong loh, matanya nggak nyambung nih, gitu kan? Saya agak bingung jadinya gitu. Nah kalau di sini saya bisa memastikan kalian mesti paham. Buka ayatnya, kalian pahami, kalian baca, begitu caranya. Nah kalian harus siap-siap. Nanti di masa yang akan datang tugas kalian adalah seperti saya. Kalian harus melakukan kaderisasi. Kaderisasi itu berasal dari kata kader. Kader itu berasal dari kata kadre. Kadre itu artinya adalah figura. Figura kerangka. Ini loh kita bisa tegak begini ini karena ada kerangkanya. Padahal kalau nggak ada kerangkanya ngelemprak begini, bengkok gitu. Seperti juga itu koran itu itu loh, ya, fotonya siapa Bung Karno, fotonya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Ma'ruf Amin, Presiden Jokowi. Itu kalau nggak ada kerangkanya bengkok. Bengkok itu maksudnya apa? Salah gitu. Kalian sebagai kader harus meluruskan yang bengkok, begitu. Yang bengkok itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, gitu. Kenapa? Al-Quran mengatakan wa aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan manusia itu tidak berpikir, tidak menggunakan akalnya. Akalnya atau otaknya orisinil. Otaknya itu kalau dijual ke luar negeri laku keras, laku mahal karena tidak pernah dipakai, masih orisinil. Maka kalian jangan jadi orang yang otak kalian itu orisinil gitu. Harus apa? Harus rajin berpikir, membaca. Kemudian tadi itu melakukan kontekstualisasi dan rekontekstualisasi. Caranya begitu. Ada yang belum terjawab, Bil? Apa yang belum terjawab? Apa itu? Yang tadi udah terjawab belum? Udah. Paham nggak yang lain? Paham? Oke. Terus apa pertanyaan selanjutnya? Islam dari ilmu pengetahuan. Ya, kenapa? Selama ini kan Abah mendorongkan reintegrasi ilmu pengetahuan ke dalam Islam. Tapi saya rasa tidak sepenuhnya Islam itu sejalan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya? Bahkan ada hal-hal yang bertentangan. Contohnya? Misalkan tentang Tuhan. Ya. Dan turunannya tentang penghambaan kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Kalau misalkan di dalam ilmu pengetahuan, Tuhan itu telah dibuktikan tidak ada. Cara membuktikannya gimana? Lah iya, nggak bisa dibuktikan. Jadi Tuhan itu ada atau tidak ada nggak bisa dibuktikan. Benar nggak saya? Tuhan ada maupun tidak ada nggak bisa dibuktikan. Kalian tahu bahwa Tuhan ada dari mana? Dari Al-Quran.
Memang kayak lagunya Pak Haji Roma Irama, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Itu enggak bisa. Alam ini bukan bukti adanya Tuhan. Bukan. Karena apa? Faktanya apa? Faktanya ada orang-orang seperti kalian yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi ada orang-orang seperti Yuval Noah Hariri, ya, ada siapa? Yang kemudian sering baca buku itu, Dr. Ryu Hasan, ya kan? Yang kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu ada nggak ada, Tuhan itu ada atau nggak ada itu nggak penting, gitu. Tuhan ada ya, apa? Syukur, nggak ada yang nggak apa-apa kata dia, gitu kan? Loh, kalian bisa tahu bahwa Tuhan ada dari mana? Dari Al-Quran. Kok bisa? Nah, makanya yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengkaji Al-Quran sampai kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran. Apa buktinya? Yang sering saya katakan, kalau Al-Quran mengatakan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta ini, yang bisa dicerap oleh panca indera, ternyata benar, maka apabila Al-Quran mengatakan tentang segala sesuatu yang tidak bisa diverifikasi, tidak bisa dicerap oleh panca indera, harus kita anggap benar. Sekali lagi, jika Al-Quran mengatakan tentang segala sesuatu yang bersifat verifikatif ternyata benar, maka ketika Al-Quran mengatakan tentang segala sesuatu yang unverifikatif, itu masuk domain iman. Nah, Al-Quran karena tadi sudah membuktikan, dia mengatakan apa saja yang verifikatif ternyata benar, maka ketika dia mengatakan tentang apa? Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Ya kita percaya bahwa Tuhan itu satu. Kalau Al-Quran mengatakan Allah itu tiga misalnya, maka kita harus percaya bahwa Allah itu tiga. Tapi kan Al-Quran tidak mengatakan begitu. Karena Al-Quran tadi sudah membuktikan bahwa segala sesuatu yang dikatakannya tentang yang verifikatif itu benar, maka ketika Al-Quran mengatakan akan ada yang namanya kiamat, akan ada yang namanya akhirat, di akhirat nanti ada surga, ada neraka, bisa nggak diverifikasi? Nggak bisa. Sama dengan tadi itu, kalian nggak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada, tapi juga kalian nggak bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak ada hanya dengan akal kalian. Maka kalau di dalam NDP HMI dikatakan ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Nah, yang tidak dijangkau oleh akal itu hanya bisa diketahui melalui wahyu. Oleh karena itu Allah mengutus seorang utusan yang membawa wahyu. Tugasnya adalah menceritakan sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Menceritakan itu bahasa Arabnya adalah ya kosoy, nggak ada hubungannya. Naba'a, kemudian nabba'a, ya. Kemudian membentuk kata nabiyun. Dari nabi itu artinya adalah orang yang menceritakan. Menceritakan apa? Menceritakan sesuatu yang kalian tidak tahu. Menceritakan apa itu? Allah itu satu. Nanti ada kiamat, nanti ada akhirat, nanti ada surga, ada neraka, apalagi? Ya kan begitu kan? Jadi memulainya harus percaya pada Al-Quran dulu. Jadi kalau kalian mengajarkan orang untuk berlogika, kemudian sampai percaya pada Tuhan, enggak ada gunanya itu. Yang harus dilakukan pertama kali adalah mengajak orang untuk mempelajari kitab suci. Kalau mau jadi orang beragama, itu caranya. Ya. Sampai kita kemudian menyadari bahwa oh ini Al-Quran adalah kitab suci yang benar. Apalagi tadi? Bertanya apa? Ritual kenapa? Besok ritual. Sambung lagi. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti kalian stres. Orang Jawa Tengah ini sudah ada 25% stres. Berarti yang saya katakan sama ini benar ya kan? Sering kan berulang-ulang. Cuma saya nggak dapat datanya. Baru tadi itu saya dapat datanya. Dikirimi oleh dosen IPB. Om saya yang pakar lalat itu loh. Kirim ke saya. Kaget saya. Wah ini yang selama ini saya omongin. Ya tapi kalau kalian stresnya itu stres masih ringan banget lah. Mungkin stresnya kalian di sini ditekan ya kan.
Stres tuh jadinya. Tapi orang-orang di kampung kalian itu tingkat stresnya lebih tinggi, walaupun masih dalam kategori ringan. Gitu. Maka gimana? Ya diajak ngomong yang agak susah gitu. Maka harus nih yang kalian harus pahami dengan baik. Maka kemudian kalau kalian ceramah dan lain-lain, itu adalah ceramah yang sifatnya menghibur. Karena mereka itu sudah stres dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, untuk membuat masyarakat kita ini cerdas, maka harus ditingkatkan ekonominya. Karena stresnya itu karena apa? Karena ekonomi loh. Ini karena ini data loh. Nanti kita ngomong begitu, dianggap wah ini ngawur ngomongnya gitu. Ini pakai data kita. Jadi kita beragama ini tidak bisa hanya membaca teks, tapi kita beragama ini harus berdasarkan data juga. Tidak hanya ngomong Al-Quran kemudian ditafsirkan dengan otaknya sendiri misalnya, tapi melupakan data-data. Itu caranya ya. Paham ya semuanya? Ya, tolong lagi ini saya tekankan kembali seperti yang tadi pagi saya bilang, segera bikin aturan nih. Ya, Nilna, presiden dan lain-lain segera bikin aturan baru ya yang mengatur agar orang-orang yang kuliah di Fakultas IAIN itu ngaji seoptimal mungkin. Nah, kemudian nanti diatur ya agar pada saat semuanya ada, saya nanti ngajar. Jadi kalau saya nggak ada, yang fakultas non IAIN mungkin mengerjakan tugasnya, tapi yang fakultas IAIN tetap ngaji seperti ini, kemudian jadi mentor untuk ngajari yang non IAIN untuk memahami Al-Quran. Sehingga nanti ada bedanya gitu loh. Ada perbedaan antara ahli gizi yang ngaji di Monash Institute dengan ahli gizi yang nggak pernah ngaji. Nanti kan ada fakultas kedokteran kalau jadi, gitu. Jadi apa enggak kira-kira itu? Kalau jadi ada fakultas kedokteran, nanti ada orang-orang yang jadi dokter dan memahami Al-Quran dengan lebih baik, gitu. Walaupun sebenarnya memahami Al-Quran itu bisa dilakukan sebelum lulus SMA, bisa itu. Ya dasar-dasarnya ya. Dasar-dasarnya bisa. Tapi kemudian saya menggali data gitu. Guru-guru saya di bidang-bidang yang lain ya, di bidang apa? Bidang ekonomi, di bidang politik terutama. Kemudian bidang apa lagi? Sekarang belajar tentang kedokteran, tentang gizi dan lain-lain dari Bu Oki. Tiap hari di rumah diskusi. Ini banyak loh orang nggak ngerti loh tentang bagaimana menjalani hidup yang sehat, melahirkan anak-anak yang berkualitas. Nggak tahu. Wong saya aja nggak tahu. Saya ini hanya beruntung aja. Saya punya cita-cita besar, pengen jadi dokter dulu, pengen jadi orang yang hafal Al-Quran sudah, kemudian pengen jadi dokter. Ya, karena sudah hafal Al-Quran, pengen jadi dokter karena pengen menginterkoneksikan antara ayat kauniyah dengan ayat qauliyah. Ayat qauliyah sudah saya kuasai dasar-dasarnya pada saat SMA. Tetapi karena berbagai macam hal kemudian tidak jadi masuk fakultas kedokteran. Saya nggak pernah ikut tes masalahnya. Mestinya saya dulu ya, mestinya ikut tes lah ya. Nggak pernah ikut tes. Nah kemudian saya diterima di jurusan fisika. Setelah di jurusan fisika saya merasa waduh fisika aja agak susah begini, apalagi kalau kedokteran. Udahlah, yang penting kuliah cepat lulus. Kuliah mana? Tafsir hadis yang bisa disambi tidur gitu. Bukan disambi tidur, kuliahnya sambil tidur gitu. Jawabnya sambil ngelindur bisa gitu. Ya. Ya akhirnya itu yang jadi modal saya, yang sekarang saya gunakan untuk ngajar kalian ini. Tetapi kan ngajar tidak asal ngajar belajar ya. Kemudian setiap ada statement saya kritisi gitu. Kemudian saya baca gitu. Ya, mencari referensi sampai menemukan terminologi yang ternyata diartikan secara tidak tepat. Oh gitu. Kemudian saya diskusikan dengan kalian. Karena kalian ini adalah mahasiswa, bukan hanya mahasiswa tapi aktivis mahasiswa, maka saya memiliki partner diskusi yang tangguh gitu mestinya gitu. Ya. Kalau saya salah, kalian langsung kritik saya, kalian langsung debat saya gitu. Jangan dibiarkan. Karena
dengan melakukan itu justru kita akan terbebas dari kesalahan yang terus menerus itu. Kalau kalian tahu bahwa saya salah, kalian harus kritik saya, gitu caranya. Ya. Nah kalau begitu itu saya senang. Saya tadi pagi itu senang sekali. Karena saya tadi pagi ngimami sholat, saya kan, ini paling pada ngantuk ini, ya kan? Saya akhirnya ngimami sholat di rumah. Ya saya mau ngajari anak saya. Saya baca itu, falamma ra'as syamsa baziyatan qala hadza rabbi falamma afalat. Kemudian Mas Hokma bilang, hadza akbar. Seneng saya. Habis sholat saya acungi jempol dia. Gitu mantap, itu baru namanya anak abah. Dia bilang gitu. Jangan saya salah, dibiarkan. Itu. Falamma ra'as syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Falamma afalat. Mas Hokma langsung nyeletuk itu di belakang itu. Loh kan mantap ya kan? Bukan saya marahi, kamu ini kurang ajar. Abah salah, kamu ingatkan gitu kan? Kurang ajar kamu ini, anak kecil sok tahu gitu. Justru anak-anak saya ini saya latih untuk menjadi orang kritis. Habis sholat langsung saya giniin dia. Wah seneng juga dia. Itu, ya, begitu loh. Itu saya ngajari kalian untuk kritis begitu. Nah di tempat lain mungkin kalian jarang menemukan kesempatan itu. Nah ini adalah kesempatan. Kalian latihan untuk kritis begitu. Tetapi di luar kalian hati-hati, ya, karena tidak semua orang seperti saya.